Soal nomor 26. Pelanggaran pelaksanaan pemerintah pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 yang murni dan konsekuen terjadi pada pasal A. 33 dan 34, B. 23 dan 33, C. 32 dan 33, D. 32 dan 34, E. 12 dan 23. Jawaban yang betul adalah B. Pasal 23 dan 33. 27. Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berkehendak untuk melakukan perubahan terhadapnya adalah A. TAP MPR nomor 4 /MPR /1983, B. TAP MPR nomor 3 /MPR /1983, C. TAP MPR nomor 2 /MPR /1983, D. TAP MPR nomor 1 /MPR /1983, E. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. Jawaban yang benar adalah D. TAP MPR nomor 1 /MPR /1983. 28. Pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 sampai dengan 19 Oktober 1999 ditandai dengan lepasnya salah satu provinsi dari NKRI, yaitu A. Irian Barat, B. Aceh Besar, C. Timor Timur, D. Nusa Tenggara, E. Papua Nugini. Jawaban yang benar adalah C. Timor Timur. 29. Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 hubungan seperti berikut ini kecuali A. Undang-Undang Dasar mengatur pembentukan pemerintah, B. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat, C. Negara Indonesia berbentuk republik, D. Ditetapkannya dasar negara Indonesia, E. Keberadaan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Indonesia. Jawaban yang benar adalah E. Keberadaan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Indonesia. 30. Pada masa periode UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah A. Parlementer, B. Presidensial, C. Terpimpin, D. Monarki, E. Semi-parlementer. Jawaban yang benar adalah A. Parlementer. Soal nomor 31. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, B. Badan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, C. MPR, D. DPR, E. Masyarakat Indonesia. Jawaban yang benar A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 32.
Presiden dalam masa jabatannya memiliki hak istimewa, yaitu hak A. Menyatakan pendapat, B. Meminta keterangan pada Dewan, C. Prerogatif, D. Inisiatif, E. Kekebalan. Jawaban yang benar adalah C. Prerogatif. Soal nomor 33. Pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorikan ke dalam 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama berbunyi, negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah pokok pikiran yang ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah B, pokok pikiran yang kedua. Nomor 34. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramidal di Indonesia menjadi A. Landasan pemikiran yang resmi dan fundamental suatu bangsa, B. Pedoman bagi pelaksanaan suatu hak suatu bangsa Indonesia, C. Pandangan hidup yang sangat mendasar, D. Ciri dan karakteristik bangsa, E. Kedudukan bangsa dan negara di mata dunia internasional. Jawaban yang benar adalah D. Ciri dan karakteristik bangsa. Nomor 36. Menurut UUD 1945, bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga yang berfungsi sebagai A. Legislatif, B. Eksaminatif, C. Yudikatif, D. Konsultatif, E. Eksekutif. Jawaban yang benar adalah D. Konsultatif. Soal nomor 37.
Jawaban yang benar adalah B. Hakim dan Badan Peradilan. 39. Tap MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983 mengatur tentang A. Mosi tidak percaya presiden. B. Referendum. C. Pemilihan umum dan pemilihan daerah. D. Hak menyatakan pendapat di muka umum. E. Interpelasi. Jawaban yang benar adalah B. Referendum. 40. Piagam Jakarta mempunyai arti penting dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia. Setelah mengalami perubahan, dijadikan pembuatannya Undang-Undang Dasar 1945. Kebolehan elit politik Islam dalam kaitannya dengan ini adalah kecuali A. Tidak adanya peraturan di kalangan elit politik Islam. B. Semangat kebangsaan yang keliru. C. Semangat toleransi yang berlebihan. D. Semangat juang yang kurang. E. Persepsi yang berbeda terhadap hakikat Islam. Jawaban yang betul adalah E. Persepsi yang berbeda terhadap hakikat Islam. 41. Setelah mengalami proses amandemen ke-1 UUD 1945 dalam pasal 5 ayat 1, maka kedudukan presiden dalam bidang legislatif adalah A. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. B. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu wakil presiden. C. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. D. Presiden merupakan panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. E. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Jawaban yang benar adalah A. Presiden berhak mengajukan rencana undang-undang kepada DPR. 42. Persamaan pemilihan umum sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan sesudahnya adalah A. Penerapan sistem proporsional. B. Landasan operasional yang melandasinya. C. Jumlah anggota lembaga yang terbentuk. D. Asas-asas pemilihan umum. E. Partai politik peserta pemilihan umum. Jawaban yang benar adalah B. Landasan operasional yang melandasinya. 43. Pemerintahan Orde Baru melakukan penyimpangan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lahirnya produk hukum yang memberikan peluang aparatur negara melakukan A. Penyimpangan dalam menjalankan tugas. B. Pembenahan administrasi pemerintah. C. Pemberantasan terhadap kemiskinan. D. Tuntutan perbaikan nasib. E. Korupsi, kolusi, dan nepotisme.
E. 21 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah B. 18 Agustus 1945. 47. Bab 8 dalam UUD 1945 mengatur tentang A. Keuangan, B. Kekuasaan kehakiman, C. Warga negara, D. Agama, E. Pendidikan. Jawaban yang betul adalah E. Pendidikan. 48. Pernyataan mengenai tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah D4. 49. Undang-Undang Dasar RIS dinyatakan tidak berlaku lagi tanggal A. 15 Agustus 1950, B. 20 Agustus 1950, C. 5 Juli 1959, D. 25 Juli 1959, E. 10 Agustus 1950. Jawaban yang betul adalah A. Mohon maaf, Undang-Undang RIS dinyatakan tidak berlaku lagi tanggal 5 Juli 1959. Jawabannya yang betul adalah yang C. Nomor 49. Bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan preambul adalah bagian A. Pembukaan, B. Batang tubuh, C. Aturan peralihan, D. Penjelasan, E. Penutup. Jawaban yang benar adalah A. Pembukaan.